Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalia Febriyanti, NIM 122110009. Saya berasal dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya berasal dari kelas A Siang semester 6. Baiklah, video ini merupakan video tugas UAS Inovasi Pembelajaran PPKN, yang dimana soal pertama yaitu komponen utama pendidikan kewarganegaraan menurut J.J. Chogan dan David Kerr, di mana menurut J.J. Chogan dan David Kerr mengemukakan komponen utama pendidikan kewarganegaraan dalam definisi mereka. Yang pertama yaitu menurut J.J. Chogan, di mana meliputi pemahaman tentang sejarah, sistem politik, hak dan tanggung jawab warga negara, serta isu-isu kontemporer yang dihadapi masyarakat, dengan meliputi kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, berkomunikasi secara efektif, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sedangkan menurut David Kerr, yaitu dengan meliputi pemahaman tentang konsep kewarganegaraan, hak dan tanggung jawab warga negara, serta peran pemerintah dan masyarakat sipil. Kesamaan dari kedua tersebut yaitu di mana baik Chogan dan Kerr menekankan pentingnya pengetahuan tentang kewarganegaraan dan hak serta tanggung jawab warga negara. Selanjutnya yaitu menekankan pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis. Perbedaannya yaitu di mana Chogan lebih menekankan pada pengembangan disposisi atau nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Sedangkan menurut Kerr lebih menekankan pada partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Jadi pendidikan kewarganegaraan menurut Chogan dan Kerr ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempersiapkan individu menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan demokratis. Namun, terdapat perbedaan dalam menekankan komponen utama, dengan Chogan lebih fokus pada pengembangan nilai-nilai dan Kerr lebih fokus pada partisipasi aktif. Soal yang kedua yaitu inovasi pembelajaran PPKN dalam praktik mengajar, di mana inovasi dalam pembelajaran PPKN ini menjadi kunci utama untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa, serta mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif, di mana penerapan contoh inovasi PPKN di kelas yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi, di mana penggunaan video seperti video edukatif, animasi, game edukasi, dan aplikasi pembelajaran online untuk meningkatkan keterlibatan dan visualisasi materi. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang kreatif dan variatif, di mana melaksanakan debat dan diskusi kelas untuk melatih berpikir kritis, argumen logis, dan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Yang keempat yaitu penilaian yang berkelanjutan dan autentik, di mana siswa itu dapat mengumpulkan dan menilai berbagai hasil karya siswa, seperti laporan proyek, jurnal reflektif, dan karya seni, untuk melihat perkembangan pemahaman dan keterampilan secara menyeluruh. Yang kelima yaitu dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif, di mana dapat menumbuhkan rasa saling menghargai antara siswa dengan berbagai latar belakang dan suku bangsa, mendorong toleransi dan inklusivitas, di mana penerapan inovasi PPKN di kelas ini membutuhkan persiapan, kreativitas, dan fleksibilitas dari guru. Guru perlu mengikut perkembangan zaman dan terus belajar untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Baiklah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Everett Rogers, di mana menurut Joseph Schumpeter mendefinisikan inovasi sebagai penerapan baru atau kombinasi baru dari pengetahuan, sumber daya, dan teknologi yang ada untuk menciptakan produk, proses, atau layanan yang lebih baik, di mana inovasi menurut Schumpeter
Yang pertama itu pengenalan produk baru atau peningkatan kualitas dari produk yang ada. Yang kedua, penerapan metode produksi baru atau meningkatkan metode produksi yang ada. Yang ketiga yaitu pembukaan pasar baru. Yang keempat, penemuan sumber bahan baku atau setengah jadi baru. Menurut Everett Rogers mendefinisikan inovasi dalam konteks difusi inovasi, di mana inovasi menurut Rogers adalah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Di mana difusi inovasi ini adalah proses di mana inovasi tersebut dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial, di mana penerapan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan PPKN menurut Joseph Schumpeter, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan kurikulum baru. Selanjutnya yaitu pendekatan inovasi menurut Joseph Schumpeter lebih menekankan pada penciptaan dan penerapan ide-ide baru secara struktural. Sementara menurut Everett Rogers fokus pada proses adopsi dan difusi inovasi dalam masyarakat. Dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dan dengan Schumpeterian inovasi yang memberikan fondasi baru dan Rogersian difusi yang memastikan penerimaan dan pelaksanaan inovasi tersebut di kalangan pelajar dan pengajar. Soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 4, di mana pembelajaran berbasis proyek atau menawarkan sejumlah manfaat dalam pendidikan kewarganegaraan yang dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep-konsep kewarganegaraan serta keterampilan yang relevan. Di mana pemanfaatan pembelajaran berbasis proyek ini dalam pendidikan kewarganegaraan, yang pertama yaitu dapat meningkatkan ketertiban siswa. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, kerja tim dan keterampilan kolaborasi. Yang keempat yaitu peningkatan pemahaman konsep kewarganegaraan. Yang kelima yaitu pembelajaran kontekstual dan terapan. Yang keenam yaitu pengembangan keterampilan penelitian. Contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas yang pertama yaitu di mana siswa itu dapat melakukan simulasi pemilu, di mana mereka membentuk partai politik, membuat platform kampanye, dan mengadakan debat serta pemungutan suara. Ini akan membantu mereka memahami proses demokrasi dan pentingnya partisipasi politik. Selanjutnya soal yang keempat yaitu di mana tantangan dari metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang inovatif meliputi berbagai aspek, mulai dari kesiapan sumber daya hingga resistensi terhadap perubahan. Berikut adalah beberapa tantangan utama. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, di mana tidak semua sekolah memiliki akses ke teknologi dan fasilitas yang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran inovatif. Yang kedua yaitu kesiapan guru, di mana siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi dan mampu belajar mandiri untuk berhasil dalam metode pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kurikulum yang kaku, di mana kurikulum yang terlalu kaku dan tidak memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi bisa menghambat penerapan metode baru sekolah. Selanjutnya yaitu evaluasi dan penilaian, di mana menilai hasil belajar dari metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek bisa lebih kompleks dibandingkan dengan penilaian tradisional. Yang selanjutnya yaitu resistensi terhadap perubahan, di mana kultur sekolah yang konservatif dan resistensi dari pihak manajemen sekolah, guru, atau orang tua terhadap metode baru dapat menghambat implementasi inovasi.
Selanjutnya yaitu waktu yang dibutuhkan, di mana metode pembelajaran inovatif seringkali memerlukan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan dan pelaksanaan yang bisa menjadi kendala dalam jadwal sekolah yang sudah padat. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan koordinasi, di mana pembelajaran inovatif seringkali membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk guru dari mata pelajaran lain, pihak sekolah, dan komunitas luar. Di mana kurangnya yaitu koordinasi dapat menghambat proses pembelajaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.